Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh guru-guru, Tuan Guru Abdul Somad, Ustaz Salim, Filah, Ustaz Faizar, Habib Ja'far, dan semua abang-abang, kakak-kakak, para santri, para asatid. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bicara dakwah, bicara turun ke lapangan, bicara kita ketemu sama masyarakat. Kita tuh harus punya dua kesadaran. Ketika orang memperlakukan kita, kita punya dimensi pribadi yang A. Tapi ketika kita memperlakukan orang lain, kita juga punya dimensi kesadaran B. Nah, kadang orang tuh turun ke lapangan atau hadir ke masyarakat, itu lupa dia sedang pakai aplikasi yang mana gitu. Misal, kalau kita bicara ngajak umat, kita sebagai da'i harus paham, dakwah itu kan ada 3, ada dakwah ilaiyah, dakwah kepada saya, itu haram hukumnya. Sayalah ustadznya, saya gurunya, kalau bukan saya jangan dengerin. Tak boleh kan, dibaca kemarin di atas, makana li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadal li min dunillah. Tak boleh dakwah ilaiyah. Dakwah ilaina juga enggak boleh. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, itu setiap kelompok merasa dianya yang paling benar, itu enggak boleh juga. Nah, yang diperbolehkan Allah dan diinstruksikan Allah, Fusilat 4133 itu. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Jadi ngajak orang tuh kembali kepada Allah. Nah, kesadaran itu harus masuk di dalam seorang dai, kita sebagai untuk ngajak orang kembali kepada Allah. Dakwahnya ilallah, supaya dia kagumnya sama Allah, bukan kagum sama komunitas dakwah kita gitu. Ini beda kesadaran. Aku mau ngajak orang kemana nih? Ngajak orang ke Allah atau ngajak kagum sama yang aku kerjakan? Maka ketika dakwah ilallah, yang akan banyak diceritakan Allahnya, bukan dianya. Itu kesadaran satu. Saya ngajak dakwah. Tapi ketika sudah totalitas kita ngajak, udah kasih minyak goreng, udah kasih paket, udah kasih es krim, udah pembinaan, harus ingat juga kesadaran yang kedua, hidayah milik Allah. Kita tugasnya cuma A, B, C, D. Coba dulu. A, B, C, D. Apa A, B, C, D? Ajak baik-baik. Monggo Pak. Saya juga belajar gitu. Kalau masuk di Jawa, berarti matur nuwun, matur sembah nuwun, kula wangsul rumiyin, gitu. Matur nuwun ingkang kathah. Bi lisani qaumihi. Saya pergi ke Sulawesi, beda lagi bahasanya. Ustaz, enggak ada ustaz di sana. Pakai S, ustaz. Ustaz Samad. Ini enggak ada Ustaz Somad, ada Ustaz Samad. Ustaz Zaitung Rasming. Zaitung Rasming. Oh Daeng, kenapa orang itu kalau bilang ikan-ikan, makan? Oh, kata Daeng, itu orang kuno. Kalau Daeng, kalau saya modern. Kalau saya modern, kata dia. Lupa dia, ada G gak belakangnya. Ustaz, kapan kita itu Zoom? Apa? Zoom, Ustaz. Zoom, lama saya. Oh, Zoom. Nah, ajarkan kami bagaimana bayar zakat, Ustaz. Zakat. Oh, zakat. Nggak ada huruf Z di sana, huruf S. Pindah ke Medan beda lagi. Tolong itunya kau apakan supaya jangan apa kali. Hanya orang Medan, Ali yang paham itu. Mana leh? Gimana i'rabnya tuh? Ya kan so'uba i'rabuhu gitu ya. Tolong itunya kau apakan supaya jangan apa kali. Jauh-jauh Ustaz lihat, Ustaz Puji itu belakangan tuh. Itu. Alinya enggak nampak.
Masuk kita bilisani qaumihi, paling enggak lahjah, intonasi apa masuk. Apa A B C D, ajak baik-baik, bicarakan baik-baik, dan harus melihat dari sudut pandang mad'u. Kita memang harus pastikan ini baik, benar, baik, bagus. Itu sudut pandang kita. Tapi mad'u, dia cara pandangnya beda. Dia nomor satu harus bagus dulu, viral dulu, enak dipandang. Nah, itu baru dia mau terima. Makanya anak sekarang kita memaksa ini benar, ini betul, tapi cara ente nyampaikannya harus jamal, harus baik, harus bagus. Jadi kalau kita sebagai pendakwah mulainya dari benar, baik dan bagus, kalau orang yang menerima dakwah dia harus lihat dari dia akan melihat dari sudut pandang bagus dulu. Jadi terbalik cara pemandangnya. Ini yang saya bilang beda kesadaran. Anak-anak muda sekarang, oh keren. Yang penting keren dulu. Baru dia mau dengar. Kemarin kita tes Ustaz, bikin program meet up anti baper. Bikin seminar anti baper, bikin video banyak. Nah, ada yang daftar. Tapi begitu kita bilang nanti yang ikut daftar dapat hadiah iPhone 8. Langsung penuh 3 grup. Otak imanuhum fi iPhonihim. Coba diulang. Imanuhum fi iPhonihim. Nah, gitu Ustaz. Begitu dapat door prize iPhone, ramai yang datang. Masya Allah. Itu jamal. Ketika turun ke anak-anak muda, tidak pakai Ustadz Lukman, tidak pakai Ustadz Adia, pakai Bang Adia, Bang Lukman. Outfit kita langsung berubah, pakai topi, pakai sepatu cat. Hati kita tidak berubah sama Allah. Ini hanya casing aja, karena imanuhum fi ayunihim. Dah? Itu tadi kesadaran yang kedua. A, B, C. B, C. C adalah contohkan. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Dai, orang yang ngajak orang kepada Allah tuh, ujiannya kan dirinya sendiri. Bayangin, lagi ngomongin, kita harus berpegang teguh pada Allah. Tidak lama, WA masuk, ya voucher listrik di rumah habis. Langsung goyang kan? Kita lagi ngajarkan orang untuk bertauhid kepada Allah. Lagi turun ke lapangan. Saat itu, istri kita di rumah kehabisan voucher, kehabisan. Siapa sandaran kita? Disitulah ia kana budu ia kana stain kita diuji sama Allah. Reaksioner enggak kita marah-marah sama istri? Marah enggak kita sama pasangan kita? Marah enggak sama anak kita? Maka saya bilang kalau di internal ini cerita sharing itu, kalau di Munzalan MKM, masjid, keluarga, masyarakat. Orang yang pertama harus merasakan dampak dari hijrah dan kebaikan yang kita lakukan itu adalah keluarga. Maka ku anfusakum wa ahlikum kan? Terdekat dulu. Banyak orang hebat di atas panggungnya, banyak orang hebat di sosmednya, tapi sama keluarganya, anak-anaknya tidak suka sama dia, tidak kagum sama sekali sama ayahnya, tidak mau, tidak suka. Siapa tidak kenal. Dia lebih sedih kalau pembantunya yang pergi. Nah ini dai kita masuk ke dalam contoh siapa kita. Karena kebaikan itu tidak cukup hanya dicontohkan, tapi harus kita jadi pribadi yang dicintai. BTS itu hanya ganti logo kotaknya McD dari warna merah kuning berubah jadi ungu dan kuning. Yang beli banyak. Kenapa mereka beli? Mereka beli idealisme? Enggak, mereka karena cinta aja, karena suka aja. Nah, sebagai dai kita harus dicintai. Tadi saya dengar Ustaz Salim bilang ada salah satu ustadz yang pulang diantarin diarak, dibawakan motor, dibawakan apa. Nah, itu SOP wajib sebagai dai harus dicintai kita. Gimana caranya? Mudah-mudah memaafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Sering-sering minta ampun kepada Allah untuk mereka karena mereka belum paham. Namun juga anak-anak terjebak di tubuh dewasa, botuna, bocah tua, nakal. Mad'u kita tuh gitu, lucu-lucu dan menggemaskan. Jangan mereka, jadi saya bilang ke mereka bukan orang jahiliyah. Mereka tuh lucu dan menggemaskan. Memang kadang-kadang mau kita cubit juga ginjalnya gitu. Nah, kemarin siapa yang bilang gitu? Ya kan? Terus yang terakhir D, doakan. Karena hidayah milik Allah. Tugas kita bukan merubah. Nah, kadang banyak orang kesal berdakwah, dongkol dalam menyampaikan itu karena berharap merubah orang. Tidak bisa bos, kita tidak bisa merubah siapapun. We cannot change anyone. Kita tidak bisa merubah siapapun. Hidayah milik Allah. Tugas kita ya ABCD itu ajak, bicarakan, contohkan, dan doakan. Biarkanlah Allah yang memberikan dia hidayah. Nah begitu sadar kita sampai seperti itu, barulah masuk kalimat wa ma'alaika illal balagh. Itu udah totalitas, sudah coba segala macam cara.
Hasil serahkan sama Allah. Asbaha mu'minan wa amsa kafiran banyak. Waktu terima minyak goreng matur nuwun naik sampai di atas goreng babi dia. Pakai minyak goreng bansos misalnya gitu. Ini hidayah Allah, maka tugas kita hanya nyampaikan gitu. Mudah-mudahan para asatid, para guru, teman-teman semua di sini kita sadar bahwasanya memang memulainya memang harus dari kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu beres dulu, tunaikan kewajiban kepada Allah sebagai bentuk syukur, baru haknya kita Allah kasih. Hidayah orang ikut itu bonus dan bukan tujuan. Karena perjanjian kita kan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Begitu kira-kira. Jazakumullah khair, mudah-mudahan ada manfaatnya, berkah selalu. Hi guys official.